bayani ahkamit taharah. Wa hiya syamilatun lil wudu'i wal ghusli wa izalatin najasati wa tayammumi al atiyati ma'a ma yata'allaqu biha. Wa hiya taharah itu syamilatun itu mengandung atau mencakup bagi wudu, mandi dan menghilangkan najis dan tayammum al atiyati yang akan datang. Jadi al-atiyatu tuh al-atiyati tadi sifat kepada wudu, kepada gusli dan kepada izalatun najasah. Sifat kepada yang keempatnya itulah, bukan sekedar sifat kepada tayamum. Jadi tahara di sini mencakup akan wudu nantinya, mandi nantinya, dan izalatun najasah dan tayamum nanti. Ma'a ma yata'allaqu biha beserta masalah-masalah sesuatu yang berkaitan biha dengan itu taharah kena. Perlu diketahui dulu bahwasanya taharah menurut syar'an, menurut makna secara syara' ini mengandung beberapa makna lah. Yang pertama, taharah itu sebenarnya bisa dimaknai dengan zawalul man'i al-mutarattabi alal hadats awil khabas. Jadi taharah di dalam istilah syara' ini mengandung beberapa makna. Ini supaya kita memahami ibarat Mahalli, Imam Mahalli inilah wahya syamilatun nih. Jadi secara syara' taharah ini mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, kalau pian hendak mendebit ulun bacakan. Jadi secara syara' taharah itu tusta'malu wa taharah syar'an tusta'malu bimakna zawali al-man'i al-mutarattabi ala al-hadathi au al-khabasi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa bi makna al-fi'li al-mawdu'i, wa bi makna tadi al-fi'li al-mawdu'i li ifadati zalika au li ifadati ba'dhi asarihi. Nah, itulah dua lah mungkin supaya lebih mudah makna taharah. Sebenarnya tiga lah makna taharah di dalam syara'. Au li ifadati zalika au li ifadati ba'dhi asarihi tadi. Jadi taharah secara syara' ini keterangannya di kitab-kitab syara' minhaj yang lain dijelaskanlah di Nihayah, di Mughni. Jadi taharah itu memiliki dua makna yang ulun sebutkan tadi. Yang pertama zawalul man'i al-mutarattabi 'alal hadasi awil khabas, hilangnya tegahan, hilangnya larangan yang mana larangan itu muncul karena adanya hadas atau khabas. Hadas yakni hadas kecil atau hadas besar, khabas berarti adanya najis. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, tahara itu bisa diartikan dengan al-fi'li al-mawdu'i, perbuatan yang dijadikan, perbuatan yang ditentukan li fadati zalika, untuk memberikan faedah demikian zawalil man'i tadi. Au li ifadati ba'dhi asarihi, atau memberikan faedah asarnya. Jadi gini maksudnya, ketika disebutkan taharah maka mengandung salah satu daripada dua makna tadi. Imma ada kalanya yang dimaksud taharah itu adalah zawalul man'i, hilangnya tegahan yang terbit gara-gara adanya hadas. Jadi misalkan engkau boleh sembahyang, engkau boleh menyentuh Quran karena engkau suci. Berarti makna suci itu apa? Karena engkau tidak ada larangan yang menyebabkan tidak boleh sembahyang, tidak boleh menyentuh Quran yang disebabkan adanya hadas atau adanya najis misalkan. Ini makna yang pertama lah. Makna yang kedua bisa juga diartikan tahara itu perbuatannya, perbuatan yang memberikan faedah untuk menghasilkan zawalil man'i tadi. Napa? Mandi kan misalkan, wudu. Nah ini. Jadi tahara kan engkau kada boleh sembahyang, engkau tidak sah karena engkau tidak bertaharah. Bisa diartikan tidak bersuci, tidak berwudu atau tidak mandi misalkan. Nah, jadi taharah tadi mengandung dua makna.
Nah, lalu kata Imam Mahali, wahya tahara itu syamilatun, mencakup lil wudu'i wal ghusli wa izalatin najasa wa tayammumi al atiyati. Imam Mahali mengatakan demikian sebagai isyarat yang dimaksud taharah pada kitab Minhaj ini adalah taharah dengan makna yang kedua. Nah, inilah jadi maksud Imam Mahali mengatakan wahya syamilatun lil wudu' ini isyaratun sebagai isyarat menjelaskan kepada makna taharah di sini adalah makna yang kedua. Jadi yang kita bahas ini tentang wudu, nantinya tentang mandi, tentang izalatun najasa, tentang tayamum. Bukan taharah dengan makna hilangnya tegahan, hilangnya larangan, yang terbit larangan itu dari yang disebabkan kita berhadas. Bisa dipaham? Jadi kata-kata Imam Mahali wahya syamilatul wudu'i wal ghusli wa izalatin najasa ini isyarat bahwasanya yang dimaksud taharah di sini adalah taharah bimakna tsani. Jadilah nah, karena taharah tadi memiliki dua makna yang disebutkan. Ma'a ma yata'allaqu biha beserta sesuatu yang berkaitan biha dengan taharah. Apa? Kina tuh di dalam Mahali mungkin apa di dalam Qalyubi disebutkan ai minal mujibat lah, daripada penyebab-penyebab kita wajib mandi, penyebab-penyebab kita boleh bertayamum, kina dijelaskan juga di sini. Jadi mayata'allaqu biha itu bisa ditambah bayannya ai minal mujibat kal hadasi wal janabati wan najasati wa minal wasailal arba'ah. Dan perlu diketahui bahwasanya taharah ini ada disebut maqasid, ada disebut wasail, ada disebut wasailul wasail lah. Jadi di dalam kajian fikih itu, di dalam bab taharah ini mengandung 3 masalah. Ada disebut maqasid, maqasidut taharah, ada disebut wasailut taharah, ada disebut juga wasailul wasail. Wasail daripada wasailnya taharah. Itu Bang yang dikaji kitab taharah inilah. Maqasid taharah itu ada 4. Maqasid taharah itu ada 4. Ya yang disebutkan tadi. Napa? Wudu, mandi, izalatun najasah dan tayamum. Ini disebut maqasidut taharah. Adapun wasail taharah ini juga ada 4. Napa? Al-ma'u, wat turabu, wa hajarul istinja, wad dabir. Air untuk mandi kan, untuk berwudu, untuk izalatun najasah ini wasailut taharah namanya. Yang kedua tanah. Untuk apa tanah? Untuk untuk tayamum, apalagi yang membersihkan daripada bekas kotoran anjing tuh. Yang campur kepada air untuk membersihkan bekas najis anjing dan babi. Yang ketiga hajarul istinja, ini disebut wasailut taharah. Yang terakhir dabik, alat untuk menyamak kena. Adapun wasailul wasail ini ada 2, yakni adalah awani dan ijtihad. Awani ini wadah. Kalau di Minhaj kada dibahas. Kalau Fathul Qarib ada, kalau bab awani wadah-wadah. Nah, ini kan menjadi wasailnya taharah. Kan taharah tadi mandi, wudu, tayamum dan izalatun najasah. Untuk taharah tuh mau kadang harus ada alatnya, ada wasailnya. Apa? Bisa taharah itu menggunakan air, menggunakan apa tadi? Hajar, menggunakan turab, dan bisa juga menggunakan alat untuk menyamak. Nah, ini air itu perlu juga wadah. Maka wadah itu disebut wasailul wasail. Wasail daripada wasailnya taharah. Oleh karena itu dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Dan yang terakhir ada ijtihad. Soalnya nantinya ada beberapa kasus masalah air kita baru ijtihad. Cuman di Minhaj ini rasanya lah ada kitab yang khusus membahas awani dan ijtihad. Jadi yang dibahasnya adalah maqasid taharah dan wasailut taharah. Nah, itu yang dimaksud ma'a ma yata'allaqu biha tadilah. Jadi kesimpulannya ma'a ma yata'allaqu biha itu menjelaskan tentang apa-apa yang mewajibkan orang itu mandi, apa-apa pembatal wudu, dan menjelaskan wasailnya taharah. Wa bada'a bi bayanil ma'i alladhi huwa al-aslu fi alatiha. Dan memulai oleh musannif Imam Nawawi bibayanil ma'i dengan menjelaskan masalah air. Alladzi huwa al-aslu fi alatiha, yang adalah air itu menjadi asal pada alatnya taharah. Imam Mahali mengatakan demikian ini sebagai jawaban kepada pertanyaan orang lah. Kan kitab ini kitabut taharah. Kitabut taharah tadi maknanya 2 macam. Entah zawalul man'i al-mutarattabi alal hadas awil khabas, hilangnya larangan yang disebabkan kita berhadas, atau maknanya apa tadi perbuatan
yang mana faidah perbuatan itu untuk menghilangkan man'e tadi, yakni wudu misalkan atau mandi. Ada kan pembahasan air dalam kitab taharah. Tapi kenapa faktanya nanti Imam Nawawi memulai pembahasan air? Nah, ini dijawab oleh Imam Mahali pertanyaan itu, kata beliau, wa bada'a bi bayanil ma'i alladzi wal aslu fi alatiha. Kenapa Imam Nawawi memulai kitab penjelasan tentang air pada kitab taharah ini? Karena air itu menjadi dasar pada alatnya taharah, menjadi alat utama di dalam taharah. Walaupun kan ada alat yang lain, tapi yang utamanya itu adalah air. Adapun yang lain seperti batu, nah itu bisa sebagai pengganti atau penyempurna aja. Debu, tayamum misalkan itu sebagai pengganti aja daripada air. Alat utamanya adalah air. Muftatihan bi ayatin dallatin alaih kama fa'alu. Hal keadaannya musannif memulai bi ayatin ay bi zikri ayatin. Jadi maksud bi ayatin menyebutkan ayat dallatin yang menunjukkan alaihi alal ma'i. Alaihi alal ma'i. Kama fa'alu sebagaimana memperbuat mereka para ulama atau para fuqaha. Nah, ini juga muftatihan bi ayat ini Imam Mahali menjelaskan untuk menjawab pertanyaan orang, kenapa Imam Nawawi memulai pembahasan kitab taharah, memulai pembahasan air menyebutkan ayat. Yang mana ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkannya air untuk bersuci. Dan ayat ini kan menjadi dalil, biasanya dalil itu disebutkan belakangan. Jadi masalah itu kan yang disebutkan setelah selesai baru disebutkan dalil. Sedangkan di sini Imam Nawawi menyebutkan dalil dulu, baru masalahnya. Oh, kata Imam Mahali, Imam Nawawi menyebutkan seperti demikian karena mengikuti para ulama-ulama sebelumnya. Muftatihan hal keadaannya memulai bi ayatin ay bi dzikri ayatin dengan menyebutkan ayat-ayat dan latin yang menunjukkan alaihi atas itu air. Kama fa'alu sebagaimana para fuqaha memperbuatnya. Jadi Imam Syafi'i itu beliau cek aja di kitab beliau misalkan. Sidin itu ketika membahas satu masalah beliau sebutkan dulu dalilnya, baik daripada ayat Quran atau daripada hadis Nabi atau daripada asar para sahabat atau daripada tabi'in sebelumnya. Baru beliau sebutkan masalah. Dan metode seperti itu juga diikuti oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Muharrar itu kayak itu, tiap-tiap setiap pasal, setiap bab membahas apa aja pasti dimulai ayat Quran atau hadis. Sedangkan Imam Nawawi beliau kadang menyebutkan setiap pasal itu ada ayat Quran atau ada hadis. Kenapa? Karena untuk meringkas. Nah, cuman khusus pada bab taharah sini beliau menyebutkan satu ayat. Khusus pada bab taharah di sini Imam Nawawi menyebutkan satu ayat di awalnya. Nah, jadi kata Imam Mahali, muftatihan bi ayatin, hal keadaannya memulai dengan menyebutkan ayat dan latin yang menunjukkan atas itu air. Kama fa'alu sebagaimana telah diperbuat oleh para ulama sebelumnya. Qala Allah Ta'ala. Nah, masuk dah matannya ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna dan kami turunkan kata Allah. Minas sama'i daripada langit ma'an tahura akan air yang mensucikan. Ay mutahhiran maknanya. Itu maknanya banyak aja dibahas oleh Imam Qalyubi lah. Wa anzalna minas sama, apa itu pengertian as-sama? Apa yang disebut ma'an di situ tuh Imam Qalyubi rasanya banyak beliau lah mengomentari, jadi kada perlu ulun bahas, bisa pian baca surang. Tahuran ay maknanya mutahiran, dapat mensucikan. Jadi kata Allah, kami turunkan daripada langit akan air tahuran. Nah, jadi ini menjadi dalil bahwasanya air yang turun daripada langit itu menjadi alat untuk bersuci. Wa yu'abbaru anhu bil mutlaq, dan diibaratkan anhu dengan itu mutahiran tadi, air yang mensucikan, bil mutlaq dengan air mutlak. Imam Mahali menyebutkan wa yu'abbaru anhu bil mutlaq ini untuk mempersiapkan nantinya Imam Nawawi menyebutkan dengan ma'un mutlak. Coba lihat di matan. Wa yusaratu lirafil hadasi wan najasi napa ma'un mutlakun gitu. Kalau penyebutannya ma'un mutlakun, sedangkan di ayat tadi kan ada isyarat kepada ma'un mutlak. Adanya ma'an tahura ay mutahiran. Lalu berarti ada kan munasabahnya nih. Ada korelasinya antara ayat tadi dengan keterangan berikutnya.
Nah, lalu supaya ada korelasinya dijelaskan oleh Imam Mahalli, kata beliau, wa yu'abbaru anhu bil mutlaq. Diungkapkan air mutahhiran tadi disebut dengan mutlak. Itulah kata-kata mutlak itulah nantinya yang akan dipakai oleh Imam Nawawi pada matan. Kata Imam Bakri, wa hadza minhu tamhidun li ta'biril musannifi anhu ba'da zalika fil matni bi qaulihi ma'un mutlaqun. Ini sebagai persiapan untuk nantinya Imam Nawawi menyebutkan ma'un mutlaqun, bukan mutahhiran. Wa yustaratu li raf'il hadasi wan najasi alladhi huwa al-aslu fit taharati. Dan disyarat ma'un mutlaqun tadi. Dan disyaratkan untuk merangkatkan hadas dan najis alladzi huwa al-aslu fit taharah, yang adalah dia alladzi isim mausul itu sifat kepada raf'ilah, yang adalah itu raf'il hadas wan najis al-aslu yaitu asal fit taharah, disyaratkan ma'un mutlaqun akan air mutlak. Nah, jadi wa yustaratu dan disyaratkan li raf'il hadasi untuk merangkatkan hadas. Biasanya kalau di fikih itulah idza utlikal hadas fal muradu bihi hadatsul asgar. Ketika disebutkan al hadas, ada kaitnya kan, hadas al akbar kah, hadas al asgar kah? Maka yang dimaksud biasanya hadas asgar. Itu biasanya lah. Cuman yang dimaksud al hadas di sini keduanya lah. Yang dimaksud al hadas di sini keduanya. Jadi walaupun ada kaidah biasanya idza utlikal hadas fal muradu bi hadasul asgar, cuman untuk ibarat di sini maksudnya keduanya. Entah itu hadas asgar berarti wudu, merangkatkan hadas kecil, atau hadas besar berarti mandi. Nah, jadi disyaratkan untuk merangkatkan hadas wan najis dan najis. Najis itu Imam Qalyubi ada menjelaskan di situlah, itu ada 4 lugat lah. Bisa wan najis bisa bipathin nun wa kasriha, nunnya bisa fathah bisa kasrah, jimnya pun bisa sukun bisa kasrah. Jadi bisa dibaca wan najisi, wan nijasi, wan nijisi, wan najisi. Nah, bisa juga najas fathah keduanya. Nah, jadi ini dabitnya najis itu ada 4 lugat lah, bahkan ada sampai 5 lugat lagi. Cuman lah di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, di situ najis ini dua lugat saja, bisa dibaca najis, bisa dibaca najas. Kalau najis itu artinya mutanajis, kalau najas itu artinya apa? Artinya ainun najasahnya. Kalau di Ibanatul Ahkam rasanya lah Syarah Bulughul Maram. Nah, tapi di kitab-kitab fikih banyaklah ada beda. Punya najis ini bisa dibaca ada 4 lugat tadi. Nunnya bisa kasrah, bisa fathah, jimnya bisa sukun, bisa kasrah, bahkan boleh juga dibaca jimnya dibaca fathah. Nunnya fathah kan? Apa itu pengertian najis? Tuh ada di dalam lah Imam Qalyubi itu. Kata Imam Qalyubi, najis itu adalah kalau lugat asyai'ul mub'ad awil mustaqdar, sesuatu yang dianggap jauh atau sesuatu yang kotor dianggap kotor. Tapi kalau syar'an itu wasfun yaqumu bil mahal inda mulaqatihi li ainin minal a'yanin najasah ma'a tawassuti rutubatin min ahadi janibain yamna'u sihata salah haitsu la murakhisa. Nah, ini apa yang dimaksud najis kata Imam Qalyubi itu di dalam adalah pengertian hadas sih ada juga di dalam. Jadi najis itu adalah wasfun sifat yaqumu bil mahal. Kalau ibarat lain lah amrun etibariun, najis itu amrun etibariun. Kalau di sini wasfun yang berada pada suatu tempat, inda mulaqatihi ketika tersentuhnya itu tempat, li ainin minal ainin najasah, bagi suatu ain daripada beberapa ain najis. Tapi ma'a tawassuti rutubatin beserta adanya basah min ahli janibain. Nah, ini najis. Yamna'u yang mana najis itu akan menegah, sifat itu akan menegah sihata salah, tapi ketika la murakhisa. Kalau ada murakhis, ada yang membolehkan, misalkan najisnya ma'fu atau karena darurat, ya ada apa-apa. Nah, ini definisi najis. Najis, jadi tadi kata Imam
Nawawi yustaratu disyaratkan untuk merangkatkan hadas atau merangkatkan najis. Jadi najis itu bukan ainnya lah, tapi wasfun tadi. Misalkan ulun, tangan ulun basah tiba-tiba ada misalkan air kencing misalkan. Lalu ulun sapu lawan tisu kan misalkan, cuman masih berbau. Nah, berarti ngarannya di tangan ulun ada sifat najis namanya, ya kan? Ada sifat najis. Nah, jadi najis itu wasfun. Nah, jadi disyaratkan untuk merangkatkan hadas, wan najis dan merangkatkan najis. Nah, ini oleh karena itu sah dikatakan najis itu dirangkatkan, bukan izalah kan? Biasanya izalatun najis kalau di dalam kitab Mughni ditakdirkan wa izalah. Jadi wa yustaratu lirafin najis, lirafin hadas wali izalatin najis kayak itu. Kalau di dalam kitab Nihayah pakai hukmi wa yustaratu lirafil hadas wali hukmin najis. Jadi yang diangkat itu bukan ainnya tapi hukumnya, statusnya. Ya tadi wasfun tadi. Nah, jadi disyaratkan untuk merangkatkan hadas dan merangkatkan najis, arti merangkatkan tadi membersihkan sifatnya. Alladzi wal aslu fi taharah, yang mana merangkatkan hadas, merangkatkan najis itu menjadi dasar pada taharah. Kenapa Imam Mahli mengatakan alladzi wal aslu? Karena sebenarnya yang disyaratkan ma'un mutlak itu bukan hanya merangkatkan hadas dan merangkatkan najis, tapi selainnya seperti mandi sunnah, air mutlak juga lah. Wudu sunnah kayak itu juga. Tapi kenapa Imam Nawawi hanya mengatakan wa yustaratu liraf'il hadas wan najis. Kata Imam Mahali, kenapa disebutkan najis dan hadas saja? Itu al aslu bi taharah, karena itu menjadi dasar pada taharah. Wa illa jikalau itu bukan dikatakan karena dasar, seluruh taharat pun disyaratkan kan menggunakan air, bukan hanya raful hadas wan najis saja. Jadi kata-kata Imam Mahali alladzi wal aslu itu isyaratun ila taujihi iktisaril musannif ala rafil hadis wan najis faqat ma'a annahu yustaratu li sa'iri taharati al mandubati wal wajibat. Ya, ini bisa didabit bunbian hendak mendabit wa hadza alladzi wal aslu itu apa maksud Imam Mahali mendatangkan ibarat itu, menambah itu. Wa hadza isyaratun, nah ini isyarat ila taujihi iktisari al-musannifi ala raf'i al-hadasi wan najis faqat. Yang hendak mencatat cuman ketinggalan bisa dicek nanti YouTube-nya. Ma'a annahu yustaratu li sa'ir taharat al-mandubat wal wajibat ghaira tayammumi wal istihalati ma'ul mutlaq. Nah, jadi kata-kata Imam Mahali alladzi wal aslu di sini ini isyaratun ila taujihi iktisar musannif, ini memang isyarat kepada pemberian alasan. Pemberian alasan terhadap meringkasnya musannif atas merangkatkan hadas dan najis saja. Padahal disyaratkan bagi seluruh taharah baik itu wajib atau mandub selain tayamum itu disyaratkan menggunakan air mutlak. Jadi kata Imam Mahali memberikan alasan kenapa Imam Nawawi hanya meringkas merangkatkan hadas dan najis saja, karena itu menjadi dasar, Bang. Jadi yang asal kan dulu yang dibahas baru al-far'unya. Nah, jadi disyaratkan untuk merangkatkan hadas dan najis tadi adalah ma'un mutlakun. Wa ma'un mutlak apa? Ma yaqau alaihi ismu ma'in bila qaidin. Yaitu ma'un mutlak adalah ma sesuatu, bisa diartikan khusus air, ya kau yang jatuh atasnya itu air, atas itu ma ismu ma'in oleh nama air bila kaidin dengan kaid, ay kaidin lazimin lah di kita pikir di kaidin itu ay kaidin lazimin, soalnya kita ada kaid tapi kaidnya kada lazim kada apa-apa. Jadi apa itu air mutlak? Air mutlak adalah sesuatu atau bisa langsung dikatakan air yang mana air itu sah dikatakan air bila kaidin tanpa ada tambahan, tanpa ada kata-kata tambahan. Entah tambahan itu kita kalau dalam bahasa Arab menggunakan mudhaf, menggunakan sifat misalkan. Nah. Wa in quyida li muwafaqatil waqi, meskipun quyida dikaitkan itu ma'un, itu ma' tadi li muwafaqatil waqi bagi yang sesuai dengan keadaannya.
Kama'il bahri seperti air laut. Wa in kuida ini ngarannya gaya sekalipun kan. Oleh karena itu kan ada jawabnya. Kalau syarat harus ada jawab. Apa faidah gaya di dalam fikih? Jadi di dalam fikih ketika ada gaya itu ada salah satu daripada dua faidah. Pertama imma lidabil khilaf atau yang kedua faidah gaya itu adalah lita'mimil hukmi. Jadi faidah gaya di dalam fikih itu yang pertama bisa tadi apa lidabil khilaf untuk menolak khilaf. Berarti ketika musannif mendatangkan gaya sekalipun berarti isyarat ada khilaf, orang yang mengatakan itu kada masuk. Nah, atau jadi untuk mengetahui ini kayak apa? Cari ada kada pendapat yang lain. Oh, kada ada, berarti li ta'mimil hukmi aja toh, mengumumkan hukum aja supaya hukum itu tambah lebar apa yang dijelaskan. Nah, faidah gaya di sini untuk apa? Faidah gaya di sini li ta'mimil hukmi lah. Faidah gaya di sini li ta'mimil hukmi. Bukan lidafil khilaf. Soalnya kada ada khilaf masalah ini. Nah, masalah ini kada ada khilaf. Air yang dikaitkan dengan muwafaqatil waqi itu ulama sepakat tetap dikatakan air mutlak. Nah, lalu didatangkan gaya di sini. Ini hanya li ta'mimil hukmi. Jadi meskipun dikaitkan dengan muwafaqatil waqi. Apa yang dimaksud muwafaqatil waqi kan susah aja kita memahami ini sebenarnya. Ulun otak-atik kita pada buta munjo macam-macam dibukai. Sarah-sarah minhaj ini ulun bukai mugni tohfah atau hasiahnya lah. Nah, lagi nihayah juga hasiahnya kitab-kitab yang lain. Kitab Majmu, kitab Bujairimi, baik Bujairimi Ikna, Bujairimi min manhaj tulab. Ada di tadi ada panggilan kawan, menakuni kawan dan mungkin ini bertakun juga. Jadi bisa didapit apa yang dimaksud muwafaqatil waqi. Soalnya lapah nih penjelasan inilah di kitab-kitab fikih ulun pun kada ketemuan. Ai wa in quyida li muwafaqatil waqi. Tadi ai quyida bi qaidin. Ini pentinglah. Soalnya kita untuk memahami ini susah apa yang dimaksud muwafaqatil waqi. Misalkan gini dulu beri perbandingan dulu. Air mawar aja. Mawar tuh kalau kait kalau muwafaqatil waqi ada juga. Kenapa berarti ada? Faktanya memang air mawar kan? Apa bedanya lawan air laut kan? Yang mana air laut dikatakan kaitnya muwafaqatil waqi, sedangkan air mawar kada muwafaqatil waqi. Sedangkan secara pemahaman kita mungkin apa bedanya kan? Nah, ini akan membantu untuk memahami itu. Aiqida tadi biqaidin mutabiqin lil waqi. Lil waqi wa muwafiqin lil haqiqati bihaitsu law utlika al ismu alaihi biduni qaidin la fuhima al makna nafsuhu. Contohnya kama'il bahri wa ma'il bi'ri wa ma'il matari. Fa inna masih ada lagi lah. Fa inna hadhihi al-idhafati laysat mughayyiratan li haqiqati al-ma'i wala mukhrijatan an kaunihi ma'an mutlaqan. Nah, ini pengertian li muwafaqatil waqi. Jadi maksudnya air itu tadi masih dikatakan air mutlak meskipun quyida li muwafaqatil waqi. Maksudnya air quyida dikaitkan. Kait ini kita bisa menggunakan sifat, bisa menggunakan alif lam di zihni, termasuk kait juga bisa menggunakan idhafat. Meskipun dikaitkan dengan kait mutabikin yang sesuai lil waqi dengan keadaannya.
wa muwafiqil hakikat dan sesuai dengan hakikatnya air tuh. Bihaitu nih taswirnya sekira-kira lau utlika al ismu alaihi seandainya digunakan al ismu itu nama-nama air al ismu ismu ma'i alaihi terhadap itu air biduni kaidin tanpa kait la fuhimal makna. Misalnya kita akan paham makna itu sendiri. Contoh kamail bahri, kamair bi'ri, air laut, air sumur, wa ma'il matar, air hujan. Fa inna hadhil idapat semua ini nih al bahri al bi'ri al matar itu laisat mughayyiratan li hakikatil ma'i, itu tidak merubah bagi hakikatnya air laut kalau kita katakan tanpa laut tetap masih dikatakan air lah, tidak merusak. Kalau air mawarnya kada kita sebut salah itu dikatakan air aja kan merubah bagi hakikatnya air. Tapi kalau air laut misalkan ditambah lagi dapat di situ dapat bayaniyah al-ma'u alladhi wal bahru, laut itu yang mana? Yang ngaran laut. Yang ngaran laut itu apanya? Banyunya kah? Tempatnya kah? Ngaran muha apa ngaran muha? Ya bah hidung salah ya Allah. Ya bah hidung salah. Nah ngaran laut itu yang mana? Ya kesemuanya air itu laut kan. Makanya ketika disebut al-bahru ya terarah kepada airnya. Demikian juga air bi'ri, air sumur. Kita sebutkan air saja tanpa adanya sumur itu tidak akan merubah hakikatnya air. Nah, jadi idafat itu tadi air laut, sumur, matar itu tidak merubah li hakikatil ma'i dan tidak mengeluarkan daripada statusnya itu air mutlak. Nah, ini yang dimaksud muwafaqatil waqi'. Bisa dipahami kira-kira? Ya kaitnya tuh kalau sederhananya dipikir kait lazim yang disyaratkan tadi kan. Berarti kalau kaitnya kada lazim kada apa maksud kait kada lazim itu seandainya air itu kita katakan air aja maka masih kawa dikatakan. Kalau ini kan kopi, kalau katakan air jalan ambilkan bang air, orang bisa kada mengambilkan kopi. Tapi kalau air hujan ada tandakan atau air laut jalan ambilkan bang air, nah itu bisa diambil orang. Meskipun ada tambahan air laut, air hujan, atau air sumur, tapi kait sumur, hujan, dan laut itu tadi kadang merubah status hakikatnya air. Tapi kalau misalkan air bi'ri, air wardi, air mawar, kalau kita kadang disebutkan mawar itu kadang akan merubah hakikatnya air jadinya. Nah jadi wa in quyida meskipun dikaitkan ma'un mutlak tadi li muwafaqatil waqi bagi kait yang sesuai lawan keadaannya. Dan kaitnya kada lazim lah kamail bahri seperti air laut. Kalau tanpa bahri masih sah dikatakan air. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyidan kamail wardi itu bacanya. Jangan dibaca wirdi, apa wirid jadinya ya kalau. Berbeda ma air la yuzkaru yang tidak disebutkan kecuali selalu dikaitkan tanpa adanya kait kada sah, ini disebut kaitnya lazim kalau istilah fikih itu. Kama ilwardi seperti air mawar, fala yarfa'ul hadas maka tidak merangkatkan dia ma la yuzkaru illa muqayyidan tadilah. Fala yarfa'u maka tidak bisa merangkatkan dia ma la yuzkaru jadi al hadasa akan hadas. Dipikir kalau kita rancang berteman bikhilafi aja. Rancang kalau ditanya orang bikhilafi itu kemana ta'alluqnya kira-kira? Kan setiap huruf jar majrur itu wajib berta'alluq. Nah kira-kira bikhilafi ini kemana ta'alluqnya? Gili takutnya randa ya kalau ini takutan aja ya hurufnya jadi takutnya aku pina berde Allah Rabbi Yat mana Yat iya buat takdirnya apa Ipal ada di Ipal ya. Lukman ya Lukman. Gom aja.
Jadi setiap kata-kata bikhilafi itu pasti jadi habar mubtada mahdzuf lah. Mubtadanya ditakdirkan wahadza atau wadzalika. Bermula yang demikian bikhilafi. Nah, lalu mentakdirkannya ba itu kemana ta'alluqnya? Ya, itu ba-nya maknanya untuk apa? Makna ba apa dulu kan? Ulama biasanya di hasyi-hasyi itu dijelaskan ba di sini lil mulabasah. Jadi takdirkan wahadza atau wadzalika mulabisun bikhilafi. Nah, gitu. Jadi yang mudahnya kesimpulannya bikhilafi itu yang paling mudah jadi apa tadi mahdzuf. Ay wadzalika atau wahadza bermula ini maun mutlak mayaqau alismu ma'i bila kait tadi. Itu berbeda ma la yuzkaru sesuatu yang tidak disebutkan kecuali hanya dengan kait kama ilwardi seperti air mawar. Fala yarful hadas maka air mawar atau malayuzkaru ila muqayyidan tadi itu tidak bisa merakatkan hadas. Fala yarfa'u paknya kira-kira pak apa? Kameramen ya, kameramen nih. Paknya apa apa? Tapre dari apa? Tapre dari sedukan. Yang mana sebelumnya? Jadi Pak Tapri itu apa dulu kan kita perlu tahu dulu Pak Tapri. Pak Tapri itu masalah yang kalimat sebelumnya tuh menjadi ilat, menjadi alasan misalkan kayak ini. Pak Tapri itu biasanya bahasa kita untuk memperluas, memperlebar masalah. Biasanya Pak Tapri itu terletak pada mafhum, baik itu mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Misalkan kayak ini. Wa innama tajibu salatu li rajulin li mukallafin misalkan. Hanya saja wajib sembahyang bagi mukallaf fala tajibu li sabiyin misalkan wa majnunin. Maka tidak wajib sembahyang kepada seorang anak-anak yang belum balik dan orang gila. Nah, fala tajibu di situ fa-nya fatapri kan. Yang mana ini untuk memperlebar masalah yang tadi disebutkan innama tajibu salah li mukallafin. Berarti selain mukallaf ada wajib kan mampu mukallafahnya didatangkan pak lalu maka disebut patu tapri. Nah, maka patapri masalah yang ada setelah patapri itu alasannya ialah masalah yang sebelum patapri. Jadi kenapa sabi majnun kada wajib sembahyang li annahu ghairu mukallafin. Kan disebutkan tadi innama tajibu salatu li mukallafin. Fala tajibu li ghairi mukallafin. Kenapa kada wajib seorang sabi, seorang majnun sembahyang li annahu ghaira mukallafin. Nah, kalau ini Bang apa tadi? Patapri daripada yang mana? Berarti palayarpul hadas ini alasannya disebutkan sebelumnya kan? Kalau ini patapri mana alasan sebelumnya? Berarti kenapa malayuzkaru? Itulah. Coba Bang, ayo. Hah? Muqayyadan jadi kayak apa maksudnya? Pokoknya kalau itu patapri layar pol hadis ini harus diberi alasan dengan pembahasan sebelumnya. Kebalikan Pak Ta'lil kan, kalau Ta'lil itu masalah setelah Pak menjadi alasan kepada masalah sebelum Pak. Kalau tapri yang sebelumnya jadi alasan. Jadi falayar pau di sini bujur tapri, cuman tapri lima lupin lah. Jadi ada yang dibuang sebenarnya. Kayak apa takdirnya? Tadi kan bikhilafi ma yuzkaru ila muqayyadan kama ilwardi ai falaisa bima'in mutlaqin. Jadi ada kayak itu dulu lah, harus falaisa bima'in mutlaqin. Fala yarfaul hadas. Nah, kayak ini kita mau 6. Maka sesuatu yang tidak bisa disebutkan kecuali hanya dengan kait itu falaisa bima'in mutlaq. Itu bukan air mutlak. Sehingga fala yarfaul hadas. Kenapa la yarfaul hadas? Li annahu laisa bima'in mutlaqin. Paham kira-kira? Ini ibarat mahal ini ringkas lah, jadi pasti ada yang dibuang-dibuang. Jadi walayar pol hadas itu bukan taklil, bukan tapri daripada bikhilafi ma la yuzkaru, tapi tapri kepada yang dimahdzuf, kepada kalimat yang dibuang.
Yang mana kalimat yang dibuang itulah menjadi tapri kepada bikhilafi. Nah, jadi seakan-akan susunan kalam ginilah bikhilafi ma yuzkaru illa muqayyadan kama'il wardi falaisa bima'in mutlaqin dulu. Maka tidaklah itu air mutlak. Sehingga fala yarfa'ul hadas. Maka dia tidak bisa merangkatkan hadas. Karena syarat merangkatkan hadas tadi kan harus menggunakan air mutlak. Nah, jadi kata-kata fala yarfa'ul hadas itu ta'lil limahdzufin. Ta'lil kepada yang dibuang. Itu yang membongkar ilmu nahwu aja tuh. Ya kitab ini sama ya lawan barang-barang. Apa misalkan yang di bengkel kan kendaraan, kita membongkar kendaraan itu perlu pakai obeng, perlu pakai kunci ini, kunci itu. Bila ada kawa membongkar pakai kunci ini, pakai kunci yang itu. Tak kawa ujungnya langsung toko, jatuhnya tuh. Demikian juga kitab, terkadang kita membongkar itu pakai ilmu nahwu, saraf, misalkan terkadang harus balaga, terkadang mantik, misalkan terkadang arut, nah usul fikih dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, kenapa air disyaratkan air mutlak? Jadi liqauli ta'ala ini ta'lil kepada matan lah dan kepada syarah. Jadi keduanya lah. Liqauli ta'ala ini ta'lil daripada wa yustaratu liraf'il hadas ma'un mutlaqun tadi. Kenapa mati disyaratkan untuk merangkatkan hadas dan najis air mutlak liqauli ta'ala. Dan sekaligus ini juga menjadi taklil, menjadi istidlal, menjadi dalil daripada bikhilafi tadi. Kenapa kada boleh syarat air mutlak? Nah, ini alasannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Fa ilam tajidu ma'an fatayammamu. Ya Allah, sa'idan tayyiban ila akhir. Jikalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah oleh kalian. Fatayammamu kan makna tayamum itu al-qasdu, maka tujulah kalian sa'idan tayyiba. Sa'idan kah? Sa'idan tayyiba, tanah yang baik. Kena wajul istidlalnya dijelaskanlah, kena belum lagi. Walal itu nabujanya, beritaan bacanya munajjasa gitu kah? Ada mimnya? Yalah, ada yang tanpa mim. Kemudian sama pakai mim juga. Jadi beberapa kitab pun lihat itu memang pakai mim lah. Cuman di kitab yang Hasyiah Bakri dan Sanbati itu tanpa mim. Jadi walal najis bacanya. Walal munajjas kalau secara mana bisa aja kita benarkan sesuatu yang bernajis. Walal munajjasa itu atap kepada hadas lah. Fa'ay fala yarfa'ul munajjas. Maka tidak bisa merangkatkan akan munajjas, akan sesuatu yang bernajis. Tapi lebih hampirnya menurut ulun itu dibacanya an-najas. Sebagaimana yang di Hasyiah, yang pakai Hasyiah Bakri dan Sanbati itu bacanya walan najas lah. Jadi bisa ditalik itu wapi nuskhatin walan najas. Nah, najis saja kan, walan najis kan najas kan tadi barang aja. Kenapa disyaratkan air mutlak untuk merangkatkan najis? Nah ini likaulihi, dan ini lebih sesuai lah lawan matan. Kan matannya itu apa? Wa yustaratu lirafil hadasi wan najis ya loh. Kalau mau najis kan kada sesuai. Tapi secara makna masih kau dibenarkan. Liqaulihi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hinal balal a'rabi fil masjid, ketika kencing seorang Arabi fil masjid, di dalam masjid, kata Nabi subbu alaihi zanuban min ma'in muttafaqun alaihi. Subuh tumpahkan olehmu alaihi atas itu baulil a'rabi. Alaihi itu kembali kepada baulil a'rabi, kepada kencingnya Arabi itu. Ya Nabi tumpahkan zanuban. Zanuban itu nanti dijelaskan wadah yang dipenuhi, wadah yang penuh min ma'in daripada air. Wadah yang dipenuhi dengan air, itu maksudnya. Muttafaqun alaih ay rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi maksud muttafaqun alaih itu rawahu Bukhari, al-Bukhari wa Muslim. Itu siapa Arabi itu dijelaskan di dalam Qalyubilah. Arabi itu yaknya linisbah dulu. Arab itu artinya sukanul bawadi, orang-orang yang diam di pegunungan. Nah, cuman yang dimaksud Arabi di sini siapa itu di dalam kata Imam Qalyubi itu adalah Abu siapa? Wahwa Dzul Khuwaisarah At-Tamimi. Namanya adalah Hurqus, wahwa Abu Aslil Khawarij. Kalau baca deh, itulah
leluhur asalnya Khawarij itu. Kaza fi Ibni Hajar, seperti itulah dalam kitab Tuhfah. Cuman wafil kamus annalladzi bala fil masjid fi zamani sallallahu wa dzul Khuwaisar al-Yamani, bukan At-Tamimi. Tadi al-Yamani, ini At-Tamimi. Bukan At-Tamami tapi al-Yamani. Nah, kalau ini nang Dzul Khuwaisar al-Yamani ini huwa muslimun sahabiyun, bukan nang aslul Khawarij tadi. Nah, ini ngarannya dalil. Adapun wala yustarato itu ngarannya madlulnya. Bagaimana wajul istidlalnya, ya kan? Makanya makanan ini wa yustarato, jadi itu ngarannya barang yang sudah masak, nasi misalkan. Adapun pa ilam tajidu ma'an fatayamamu, dan hadis subuh ali zanuban ini ngarannya barang mentahnya kan, berasnya. Bagaimana cara memasakinya? Itu usul fikih kan yang jalan, atau disebut wajhul istidlalnya bagaimana? Ini dalil. Wa yustarato tadi namanya madlul, wajhul istidlalnya bagaimana? Sehingga masaknya jadinya seperti wa yustarato tadi. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Hali kita lah. Ini beliau menjelaskan makna daripada hadis itu tadi dulu. Wa dzanub bi fathizal al-mu'jimah atau al-mu'jamah yang dititiki. Artinya adalu al-mamlu'u, timba yang penuh, timba yang dipenuhi min ma'in tadi. Wal amru lil wujub, kata beliau. Amar yang di mana? Amar fil ayat wal hadis lah. Jadi maksud amar di situ pada ayat dan hadis, bukan hanya fil hadis saja. Imam Qalyubi fil hadis saja karas yang di dalam toh. Kalau di kitab-kitab yang lain bukan hanya fil hadis, tapi juga fil ayat. Adalah amar pada ayat tadi. Fatayammamu itu kan ada amar. Fatayammamu. Jadi amar pada ayat dan hadis tadi, kalau hadis kan subuh. Nah, itu amar di situ kata Imam Mahali lil wujub. Nah, ini menjadikan wajhul istidlal tadilah. Ini lil wujub. Karena kan al aslu fil amri, asal pada amar ketika kadada karinah itu lil wujub tuh, atau istilah lain mutlaqul amri lil wujub. Kecuali ada karinah yang memalingkan daripada wajib, Pak. Nah, baru misalkan ada ayat wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Fantashiru itu kada wajib kan, padahal amar. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Kalau itu wajib berarti wajib lah. Malahan kan yang afdal tuh kita tasawuf bagaimana lagi sampai asar atau sampai maghrib. Sedangkan ayat fantashiru, nah di situ lil jawaz karena ada karinah. Karinahnya apa yang membalikkan, yang memalingkan daripada wajib? Ada larangan sebelumnya. Kan ada kaidah al-amru al-amru ba'dan nahyi itu lil tufidul jawaz atau lil jawaz. Sebelumnya kan dilarang. Idza nudiyatis salatu fantashiru sebelumnya. Wa idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatil salat Pas'au ila zikrillah. Nah, pas'au itu mafhum mukhalafahnya berarti kita dilarang melakukan selain pas'au ila zikrillah kan, dilarang berjualan, dijarah intisar bertebaran pada muka bumi. Lalu setelah itu ada perintah wantasyiru fil ardi, batilil jawaz saja. Nah, tapi bilanya ada karinah yang memalingkan amar itu daripada yang wajib, maka kada wajib tuh. Tapi bila kada ada karinah itu wajib tuh. Seperti ayat dan hadis ini. Hadis ini kada ada karinah yang memalingkan amar itu bukan wajib. Oleh karena itu kata Imam Mahali, wal amru, perintah yang ada pada ayat dan hadis itu lil wujub. Nah, lalu kan tadi disebutkan ma'an. Ya kalau di hadis ma'an juga, kalau mima'in kalau isim nakirah kada. Berarti airnya umum kada? Ya kalau airnya umum, kalau sedangkan Imam Nawawi apa tadi? Ma'un mutlakonnya kada. Ya kalau ma'un mutlakon, kalau kada sah ada air mutlak. Sedangkan hadisnya fa ilam tajidu ma'an fatayammamu. Di ayat di hadis kan subuh ali dzanuban min ma'in, kan umum aja. Nah, ini kata Imam Mahali wal ma'u, air yang ada pada ayat dan hadis lah, wal ma'u sama fil ayat wal hadis tadi. Itu yang sarifu ilal mutlak, itu terarah kepada air mutlak. Kenapa? Litabadurihi ilal azhan, karena cepatnya dia mutlak ilal azhan kepada otak, kepada akal kita. Nah, jadi maksudnya apa? Ma'an dan ma'in pada hadis dan ayat itu tadi, lapasnya walaupun umum ditaksis oleh karinah. Ditaksis oleh karinah lah. Jadi ada karinah yang mentaksis. Kalau bahasa kita sehari-hari taksis karinah itu kayak ini.
Misalkan buan pian ada yang lebih jalan ke pasar, jalan ke pasar kah ini jadi buan pian jalan berkirim nah warakan pisang. Pisang tuh umum ada, bisa pisang masak, mentah kan, bisa pisang buruk, bisa juga. Cuman secara karina itu tabaduril pahmi, otomatis spontan kita memahami pasti pisang yang baik kan. Ada mungkin menukarkan pisang yang buruk. Itu kalau. Nah, sama ini juga. Ketika disebutkan ma'an pada ayat dan hadis itu tadi spontan kita memikirkan ma'un mutlak. Nah, ini maksudnya. Jadi lapas ma'an yang ada pada ayat dan ma'in yang ada pada hadis walaupun itu nakirah dan ada pendapat itu termasuk umum lah. Ya kan kalau nakirah ba dan nafi itu yang umum kalau tapi ada pendapat ba di dalam isbat pun sama. Nah, jadi walaupun itu umum tapi ditaksis oleh karinah karena secara spontan kita memahami pasti maun mutlakon. Nah, jadi wal ma'u bermula air. Nah, ini ngarannya wajhul istidlalnya lah. Masalahnya kan wa yustaratu lirafil hadas wan najis ma'un mutlak. Dalilnya ini wajhul istidlalnya bagaimana? Nah, ini penjelasannya. Jadi wal ma'u bermula air itu terarah meskipun pada dasarnya umum kan bisa air mutlak atau kada mutlak, bisa air apakah? Air mustamal atau air yang bercampur apa, tapi kada boleh semuanya itu. Hanya yang boleh satu apa? Air mutlak. Bagaimana? Bisa ditaksis oleh air mutlak itu karena litabadurihi ilal azan karena secara spontannya mutlak kepada pemikiran kita. Spontan kita ketika disebutkan ma'an maka otomatis maksudnya adalah air mutlak. Nah, lalu falau rafa'a ma'iun gairuhu seandainya bisa merangkatkan hadas rafa'a ay al hadas wa najis lah temapulnya dibuang. Seandainya bisa merangkatkan hadas dan najis ma'iun gairuhu liban cair selain air mutlak. Seandainya bisa merangkatkan hadas, seandainya najis dan hadas itu bisa dirangkatkan benda cair selain air mutlak, air kada mutlak misalkan, atau misalkan air mustakmal atau benda cair apakah madu, minyak misalkan ma wajaba gasul baul bihi wala tayammum inda faqdi. Ini saya tidak wajib membasuh kencing bihi dengan itu apa tadi? Maun mutlak wala tayammum dan tidak wajib tayamum inda faqdi ketika kadadanya air mutlak. Nah, kan tadi kalau di ayat kita pahami fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu. Allah hanya memberikan satu alternatif ketika kada menemukan air. Apa? Satu-satunya amun hendak sembahyang air kadada adalah tayamum. Seandainya kita dibolehkan merangkatkan hadas atau najis itu menggunakan selain air, niscaya Allah kada langsung menyuruh tayamum. Nah, ini kan logikanya nih. Ini kalau dalam mantik karena qadhiyah syartiyah kan. Falau rafa'a ma'iun gairuhu ma wajaba gasul baul ilaihi wala tayammumu inda faqdi lakin lam yarfa ma'iun gairuhu maka fawajaba gasul bauli bihi wa tayammumu inda faqdihi. Tapi faktanya tidak ada selain air mutlak yang bisa merangkatkan hadas dan najis sehingga wajiblah kita membasuh kencing dengan air mutlak dan wajib juga oleh bertayamum ketika kadadanya air mutlak. Nah, ini ngarannya qadhiyah syartiyah kalau di dalam ilmu mantik. Kalau nanti qadhiyahnya isbat maka natijahnya pasti nafi gina. Nah, pala yajibu falam yajib gasul bauli. Apa tadi? Falau rafa ma'un gairuhu ma wajaba gasmai lakin wajaba gasul bauli bihi. Nah, maka berarti falam yarfa ma'iun gairuhu. Jadi kata Imam Mahali seandainya selain air daripada benda cair itu bisa merangkatkan hadas dan najis, niscaya kada wajib membasuh kencing dengan air. Nabi kan mengatakan subbu alaihi dzanuban min ma'in. Dan hadis ini banyak istidlalnya jawaban dalah. Di antaranya istidlal daripada hadis itu adalah istimbat hukumnya adalah kencing itu najis karena di dalam kaidah mazhab Syafi'i apabila kita disuruh membasuh berarti sesuatu yang dibasuh itu najis toh. Idza walagal qalbu al-ina'a fagsilu itu kalau nah berarti itu najis toh. Sama ini Nabi menyuruh kencing itu dibasuh berarti menunjukkan kencing itu adalah najis. Lalu Nabi menyuruh membasuhnya harus dengan air. In ma'in kalau berarti kada sah selain dengan air. Kalau seandainya boleh dengan selain air ini saya disebutkan Nabi bi anna ta'khirul bayan an mahallihi lam yajuz. Itu ada kaidah lah dalam kaidah.
usul fikih. Karena melambatkan penjelasan daripada tempatnya itu kada boleh. Seandainya boleh selain air nih saya disebutkan pada hadis dan pada ayat ini juga, kada mungkin boleh lambat kan? Nah, tapi faktanya kada disebutkan berarti kada wajib, kada kawa atau selain daripada yang cair ini nih. Bisa dipaham kira-kira? Wajib istilahnya nih. Ini narana ya nasi takutan. Tidak dipaham marah. Coba urut be. Nama layang lain lah. Allah Rabbi. Dikit lagi. Wa yusaratu al-ma'ul mutlaq aidan fi ghuslil mustahadati, dan disyaratkan air mutlak pula pada mandi istihadah. Nah, kalau kan tadi al-asl aja, kalau allazi wal aslu fi taharah aja. Selain itu juga disyaratkan air mutlak. Pertanyaannya, wa istihadah ini wajib kada mandi? Istihadah itu apa garang? Air yang keluar di luar daripada masa haid atau masa nifas ya. Kalau deh wajib kada mandi? Kameramen. Wajib kada mandi? Ya kalau orang haid, selesai nifas kalau wajib mandi. Kalau istihadah rukun wajib ada. Kenapa nih? Mandi istihadah aja. Sunnah itu kah? Nah, itu kan ada atap al-atfu bil waw tak tadi tagayyur kalau. Berarti atap itu dengan waw. Kalau berarti gasul mustahada itu bukan gasul masnun maksudnya. Oh. Lalu mandi apa nih istihadah nih? Ayo urut ya apa nih? Nang mahir udah kada pikir ya apa nih? Menanggapi ibarat Imam Mahali nih. Makanya dikomentari oleh Imam Umairah yang di bawah. Laukala apa aja? Umairah kayak apa? Nah, cakap wudu kalau wudu kan jelas anak sembahyang, istihadah kalau wajib kalau tetap sembahyang. Seandainya wudu nyatakan jelas wajib wudu ketika anak sembahyang. Ini mandi kapan kira-kira mandinya? Wajib mandi kah istihadah? Ya, Pak? Iya, bagi mustahadah yang mutahayyirah. Jadi kan seorang perempuan yang istihadah keluar darah di luar daripada masa haid dan masa nifas, tapi dia mutahayyirah. Mutahayyirah ini kada ingat bilangan haid sebelumnya atau kada tahu adat orang haid. Nya kada bisa membedakan darah kesimpulannya. Ini darah istihadah kah, darah haid kah? Dan inya kada ingat bilangan haid sebelumnya, nya pernah haid, bilangan haid sebelumnya kada ingat lagi. Lalu kayak apa itu? Itu wajib ihtiyat hukumnya itulah. Wajib ihtiyat tuh kayak ini. Inya wajib sembahyang tapi nantinya wajib diqadha. Wajib sembahyang dan wajib dikada, dan wajib setiap kali hendak sembahyang mandi. Orang ihtiyat inilah perempuan yang mutahayyirah, mustahadah tapi mutahayyirah. Setiap kali hendak sembahyang wajib tuh mandi. Alihnya kan kecuali nya yakin biasanya aku kada ingat Bang jumlah bilangan ku haid berapa, 5 hari 7 hari kada tahu. Cuman aku ingat aku biasanya ampi haid ini pasti setiap pagi. Nanya mandi sekali sehari pagi itu aja. Kira hendak sembahyang zuhur asar kada usah mandi lagi, esok hari kena pagi mandi pulang. Tapi yang punya kada ingat dia, apabila biasanya aku ampi haid, nah ini wajib mandi setiap anak sembahyang am. Maka kita dikada pulang. Nah ini, jadi di antara hal sepele bagi perempuan inilah, di antara hal sepele dianggap sepele tapi sangat-sangat penting sebenarnya apa? Menulis adatnya haid. Aku di bulan ini haidku berapa hari? Nah itu disimpan catatannya dalam waktu maksimal 6 bulan lah. Jadi 6 bulan terakhir aja kan, lebih daripada 6 bulan sebelumnya ada banyak dibuang lagi. Kan nyaman aja, sedikit aja tuh mencatat tuh. Ada perlu buku banyak juga. Untuk apa mencatat itu? Kalau kina keluar darah lebih daripada adat. Kan catatannya ingat nih bisa kembali kepada adat. Ya kan mesti perempuan itu setiap bulan itu sama 5 hari aja. Bisa ada yang 5 lalu 6, habis itu pulang 7, kina boleh pulang 5. Nya bisa kayak itu kan. Dalam 3 bulan berbeda-beda, cuman kayak itu Pang, atau dalam 4 bulan berbeda-beda. Bulan pertama 3 hari, bulan kedua 4 hari, misalkan bulan ketiga 5 hari, bulan keempat 6 hari. Kena berbulik pulang 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Itu jadi adatnya tuh. Ini amun bilangannya kada ada, hati-hati itu, wajib ihtiyat tuh. Nah, wajib Pang ihtiyat. Binian banyaknya kada tahu kan, maunya bilang kalau ada itu haid Pangnya terus. Nah, jadi maksudnya gasul mustahadah di sini al mutahayyirah lah. Mustahadah nang mutahayyirah nang inya kada ingat bilangan haidnya berapa. Inya wajib mandi setiap kali untuk sembahyang. Anak sembahyang mandi wudu.
Nah, cuman kita kelemahan memahami ya kalau nya kada mengerti haid atau kada ingat masalah haid, yang nyaman kata Imam Umairah tadi, laukala pi wudu ilmu mustahadah kan. Nah, itu lebih bagus karena jelas itu kan pas wudu. Padahal orang mandi istihadah itu kada merakatkan hadas kalau kada merakatkan najis kalau tapi tetap aja disyaratkan maun mutlak juga. Ini mengomentari yang tadi kan yang disyaratkan merangkatkan hadas najis itu air mutlak itu asalnya aja selain daripada itu sama air mutlak juga. Wal guslil masnun air mutlak juga kalau mandi sunnah Jumat misalkan hari raya. Wal wudu mujaddad kan bukan merangkatkan hadas ya kalau karena sudah berwudu bang kan mentajdid memperbarui wudu ini sunnah kan dengan syarat apabila wudunya itu sudah dipakai untuk melakukan sesuatu yang wajib untuk berwudu sudah sembahyang misalkan sudah digunakan untuk menyentuh Quran. Nah, ini sunnah mentajdid wudu. Dan itu kada berfungsi untuk mengangkatkan hadas. Seandainya faktanya ini batal, sebenarnya batal kan dikiranya kada batal. Nah, itu tetap wudunya kada sah wujud tadi. Karena sifatnya bukan merangkatkan hadas, tapi tetap disyaratkan air mutlak. Wa nahwi dzalika dan saumpama demikian mimma daripada sesuatu layar fal hadas wa najas wantawan najis tadi beraja kagak lisaniyah wasalisah pihima seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga pada keduanya hadas dan najis baudo misalkan basuhan yang pertama aja kalau yang wajib akan hadas 2 dan 3 tuh sunnah aja apakah airnya boleh air mustamal ya kada boleh tetap aja air apa tadi mutlak demikian juga mandi kan sunat kalau mau ulangi 3 kali yang wajib tuh sampai lipat aja kalau atau mandi mayit kan wajib sunnahnya kan diulang sampai 7 kali lagi. Cuman yang wajib tuh satu aja. Nah, itu tetap yang mengulang itu juga disyaratkan apa tadi? Air mutlak. Besok nambah pemutagayirun kan semuanya. Ila akhir wallahu a'lamu bissawab. Berapa menit? Sejam berapa?